Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu sehat bukan? Anak-anakku, berjumpa lagi dengan Pak Ade. Kita bersama-sama akan belajar materi IPS. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, jangan lupa anak-anakku untuk melakukan presensi pada pembelajaran kita kali ini dengan cara menuliskan nama, kelas, dan nomor absen kalian pada kolom komentar di bawah ini. Nah anak-anakku, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, silahkan kalian saksikan dan simak baik-baik video pembelajaran berikut ini. Anak-anak, apa yang kalian rasakan saat ini? Panas? Atau dingin? Apakah kalian tahu saat ini musim apa? Anak-anakku, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang materi angin muson di Indonesia. Apa yang diharapkan setelah pembelajaran ini selesai? Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, kalian diharapkan dapat menjelaskan tentang angin muson di Indonesia. Nah, sebelum membahas tentang angin muson di Indonesia, silahkan kalian simak terlebih dahulu penjelasan berikut ini. Apakah kalian ingat materi tentang letak astronomis Indonesia? Secara astronomis, wilayah Indonesia terletak pada iklim tropis. Pada umumnya, wilayah yang berada pada iklim tropis akan mendapatkan penyinaran matahari secara konstan setiap hari sepanjang tahun. Penyebab utama perbedaan musim adalah akibat dari rotasi bumi terhadap porosnya, yang pada awalnya banyak yang mengira bahwa rotasi bumi terhadap porosnya selalu tegak lurus dengan datangnya sinar matahari. Ternyata rotasi bumi memiliki sudut kemiringan sebesar 23,5 derajat. Ada berapa sih musim di Indonesia? Pada umumnya, wilayah yang berada pada iklim tropis memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim dingin. Di Indonesia sendiri, musim panas ditandai atau sering disebut dengan musim kemarau. Sedangkan musim dingin ditandai dengan turunnya hujan di Indonesia, sehingga sering disebut sebagai musim hujan. Kenapa ada dua musim di Indonesia? Musim di Indonesia dipengaruhi oleh angin dan gerak semu tahunan matahari. Apa itu angin? Kenapa angin bisa berpengaruh? Angin adalah udara yang bergerak dari suhu dingin atau suhu rendah ke suhu panas atau suhu tinggi. Atau dengan kata lain, bergerak dari wilayah yang bertekanan udara maksimum menuju ke wilayah yang bertekanan udara minimum. Gerak semu tahunan matahari. Musim di Indonesia sangat dipengaruhi oleh gerak semu tahunan matahari. Akibat dari sudut kemiringan poros bumi, sehingga seolah-olah matahari bergerak atau berubah posisi secara periodik. Coba kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada tanggal 21 Maret, matahari berada tepat di garis khatulistiwa. Kemudian, matahari bergerak ke utara, tepatnya tanggal 21 Juni.
matahari tepat berada pada belahan bumi bagian utara. Dan matahari bergerak terus ke arah selatan hingga sampai ke garis khatulistiwa kembali, tepatnya pada tanggal 23 September. Kemudian matahari bergerak kembali menuju belahan bumi bagian selatan, tepatnya pada tanggal 22 Desember. Setelah itu, matahari kembali bergerak ke utara dan berada pada garis khatulistiwa kembali pada tanggal 21 Maret. Siklus seperti ini terjadi terus-menerus dan berkelanjutan. Ada beberapa jenis angin yang sering kita dengar. Salah satunya yaitu angin muson. Angin muson merupakan gerakan massa udara yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara yang mencolok antara daratan dan juga samudra. Proses terjadinya angin muson itu sendiri dipengaruhi oleh keberadaan dua benua di dunia yang berada di belahan bumi utara dan juga belahan bumi selatan yang mengapit dua samudra. Sebagai contoh adalah benua Asia yang berada di bagian utara dan benua Australia yang berada di bagian selatan, yang kemudian mengapit dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Angin muson timur. Seperti halnya yang terjadi di Indonesia, pada bulan Juni, suhu di belahan bumi bagian selatan lebih rendah dibandingkan dengan suhu di belahan bumi bagian utara. Masih ingat dengan konsep pergerakan angin tadi? Ya, benar. Angin berhembus dari suhu rendah ke suhu yang tinggi. Angin berhembus dari arah timur melewati benua Australia yang didominasi oleh gurun pasir menuju ke benua Asia melewati Indonesia, sehingga angin tidak banyak membawa uap air, atau bisa dikatakan angin yang berhembus ini adalah angin kering. Pada kondisi normal antara bulan April sampai dengan Oktober, di Indonesia mengalami musim panas atau sering disebut dengan musim kemarau. Karena angin muson timur yang berhembus dari benua Australia menuju benua Asia membawa sedikit uap air. Angin muson barat. Pada bulan Desember, belahan bumi bagian selatan lebih panas dibandingkan dengan belahan bumi bagian utara, sehingga angin berhembus dari arah barat melewati Laut Cina Selatan dan membawa banyak uap air menuju benua Australia, yang mana ketika melewati Indonesia, kandungan uap air yang banyak tadi jatuh sehingga menyebabkan hujan di Indonesia. Pada kondisi normal, hal ini terjadi pada bulan Oktober sampai April. Jadi kesimpulannya, angin muson timur berhembus mulai bulan April sampai dengan Oktober dari benua Australia menuju benua Asia melewati Indonesia. Karena melewati wilayah Australia yang didominasi oleh gurun pasir, maka angin ini membawa uap air yang sedikit, sehingga di Indonesia terjadi musim panas atau musim kemarau. Dan angin muson barat berhembus mulai bulan Oktober sampai dengan bulan April dari benua Asia menuju benua Australia melewati Indonesia. Karena melewati banyak wilayah perairan, maka angin ini membawa kandungan uap air yang banyak, sehingga di Indonesia terjadi musim dingin atau musim hujan. Nah, seperti halnya peristiwa alam yang lain, adanya angin muson di Indonesia juga berdampak bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Dampaknya sebagai berikut. Dampak positif bertiupnya angin muson timur. Yang pertama, petani bisa panen dengan tenang.
sehingga para petani tidak perlu khawatir akan terjadi hujan lebat dan terus-menerus sehingga mengakibatkan sawahnya menjadi gagal panen. Yang kedua, pakaian menjadi cepat kering. Intensitas panas yang diterima oleh suatu wilayah akan menyebabkan pakaian-pakaian yang basah akan menjadi lebih cepat kering. Yang ketiga, nelayan bisa melaut dengan tenang. Untuk para nelayan tidak perlu khawatir di tengah perjalanan akan terjadi hujan lebat, hujan badai yang bisa mengganggu aktivitasnya dalam mencari ikan. Dampak negatif bertiupnya angin muson timur. Yang pertama, banyak warga kesulitan dalam memperoleh air bersih. Pada waktu musim kemarau, beberapa wilayah mengalami kekeringan, sehingga banyak masyarakat yang menjadi kesulitan dalam memperoleh air bersih. Dua, banyaknya tanaman yang kering atau mati karena kekurangan air. Tiga, meningkatkan resiko kebakaran hutan. Pada waktu musim kemarau, daun dan tanaman menjadi lebih cepat kering, sehingga lebih mudah tersulut api dan menyebabkan kebakaran hutan. Dampak positif bertiupnya angin muson barat. Yang pertama, pada waktu musim hujan, tanaman-tanaman lebih subur dan juga lebih hijau. Yang kedua, tidak perlu memakai perairan buatan untuk mengairi sawah. Yang ketiga, mengurangi polusi udara, karena debu dan partikel-partikel penyebab polusi udara dapat larut menjadi satu dengan air hujan. Yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dampak negatif bertiupnya angin muson barat. Yang pertama, meningkatnya penyakit demam berdarah. Pada waktu musim penghujan, banyak tempat-tempat yang menjadi genangan air, sehingga menjadi sarang bagi nyamuk dan jentik-jentik. Oleh karena itu, pada musim hujan biasanya meningkat kasus demam berdarah. 2. Menyebabkan tingginya resiko tanah longsor. 3. Panen petani menjadi gagal karena sawah menjadi tergenang air hujan akibat dari hujan yang lebat dan terus-menerus. 4. Aktivitas nelayan menjadi terganggu. Nah, anak-anakku, sudah paham tentang materi yang Bapak sampaikan tadi? Kalau sudah paham, salin dan kerjakan soal di bawah ini pada lembar kertas HVS. Yang pertama, jelaskan pengertian angin. Yang kedua, jelaskan tentang angin muson timur. Yang ketiga, jelaskan tentang angin muson barat. Yang keempat, sebutkan dampak positif dan negatif akibat dari berhembusnya angin muson timur di Indonesia. Dan yang kelima, sebutkan dampak positif dan negatif akibat dari berhembusnya angin muson barat di Indonesia. Anak-anak, demikian akhir pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada materi pembelajaran berikutnya. Nah, anak-anakku, demikian tadi video pembelajaran tentang angin muson di Indonesia. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahaminya? Jika kalian sudah memahaminya, jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang Bapak Ade berikan pada selembar kertas yang kemudian dikumpulkan kepada wali kelas kalian. Anak-anak, demikian akhir pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap di rumah dan jaga kesehatan, serta kerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru dengan baik. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada materi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.